Sesuai dengan tema novena Natal hari yang kedua, tema homili saya pagi ini tentang Yohanes Pembaptis sebagai tokoh solidaritas yang penuh dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak tanda yang bisa dikenal, yang bisa dilihat bahwa seseorang penuh dengan Roh Kudus. Salah satunya ialah ini: orang mengalami sukacita. Dari bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 4 bab 61 ditunjukkan bahwa Nabi Yesaya adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Seperti dikatakan di ayat pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan mengurapi aku. Inilah kesaksian Yesaya sebagai seorang yang diurapi oleh Allah, sehingga rohnya, roh Tuhan memenuhi dia, memimpin kenabian dia di tengah-tengah Israel. Di ayat 10 ditunjukkan lebih jelas bagaimana Yesaya ini sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus. Bunyinya begini ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Inilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, tanda bahwa seseorang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dia mampu hidup dalam sukacita. Ia mampu bersorak-sorai di dalam Allahnya. Lalu di kalimat berikutnya, Yesaya memberikan argumentasi. Dia memberikan alasan mengapa dia bersukaria di dalam Tuhan, mengapa dia bersorak-sorai di dalam Allahnya. Alasannya begini: sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Dia sadar betul, oleh karena roh yang bekerja di dalam dia, dia bisa menyelami, dia bisa merasakan bahwa keselamatan dinyatakan di dalam dia. Dan ini menjadi modal bagi dia untuk menjadi nabi yang harus mewartakan keselamatan yang dibawa oleh
Tuhan dan ia telah mengalami. Tuhan mengenakan pakaian keselamatan padanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar dari Nabi Yesaya bahwa Tuhan mengenakan pakaian keselamatan, Bapak Ibu saudara-saudari ingat apa? Ingat apa? Kalau saya ingat dengan pembaptisan. Sebab pada saat dibaptis, pada saat itulah Tuhan mengenakan pakaian keselamatan kepada kita masing-masing. Karena itu dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1227, di kalimat pertama nomor itu dikatakan umat beriman mengenakan Kristus sebagai busana, sebagai pakaian, busana jiwa. Soal mengenakan Kristus sebagai busana jiwa, sebagai pakaian keselamatan. Merujuk pada teks yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, bab 3 ayat 26 dan 27. Ayat 26 dikatakan begini, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Lalu di ayat 27 ditegaskan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terjadi dalam diri kita, bahwa dengan dibaptis, sejak dibaptis kita telah mengenakan Kristus sebagai busana jiwa. Maka Nabi Yesaya sudah mengingatkan kita kalau dia mengalami Tuhan mengenakan pakaian keselamatan di dalam dia. Sesungguhnya setiap kita pun sudah mengalami ini, dan ini bisa menjadi alasan mendasar mengapa sebagai orang-orang Kristiani, sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang-orang yang sudah dibaptis, mestinya kita hidup dalam sukacita seperti disadari oleh Nabi Yesaya. Namun dalam terang perjanjian baru kita bersukacita karena Kristus menjadi busana jiwa yang melekat erat di dalam diri kita yang tidak bisa dilepaskan. Maka pembaptisan hanya diterima satu kali dan meterai baptis tidak akan hilang dari jiwa kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua, suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika juga tunjukkan kepada kita bahwa dia juga seorang yang mengalami roh yang menjiwai dia, sehingga ia pun mengalami sukacita dan dia menggerakkan jemaat di Tesalonika untuk mengalami hal yang sama, hidup dalam sukacita. Dalam bacaan pertama tadi 1 Tesalonika di ayat 16
Rasul Paulus membuka pewartaannya dengan berkata, saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa. Kita diajak hari ini, Minggu Advent ketiga, Minggu Gaudete, Minggu Sukacita, supaya kita hidup dalam sukacita karena Kristus. Sumber sukacita kita. Bapak Ibu saudara-saudari, ini tanda yang pertama bahwa seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam diri orang itu ada sukacita. Tanda yang kedua yang dapat kita kenali dalam diri orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah kalau orang itu mau menjadi pelaku solidaritas terhadap sesamanya. Orang mau berlaku solider. Dalam hal ini Yohanes Pembaptis adalah contohnya. Sekaligus dia adalah tokoh solidaritas dalam perjanjian baru. Seorang yang penuh dengan roh. Dari mana kita tahu bahwa Yohanes itu seorang yang penuh dengan roh? Sehingga dia bisa menjadi tokoh solidaritas, menjadi seorang yang solider dengan sesamanya. Dalam Injil Lukas bab 1, di ayat 14, kita bisa membaca malaikat Gabriel menginformasikan, memberi informasi kepada Zakaria sebagai seorang imam, bahwa ia akan mendapatkan seorang anak. Sementara ia sudah lanjut usia bersama istrinya Elisabeth. Malaikat Gabriel itu bilang begini, ayat 13, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat 14, engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran anak itu. Ayat 15. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Inilah Yohanes Pembaptis yang dikisahkan dalam Injil Yohanes hari ini. Dia seorang yang penuh dengan Roh Kudus sejak dalam rahim ibunya. Setelah lahir sampai dia tampil di depan publik menjadi perintis jalan bagi Tuhan. Ia selalu hidup dalam Roh Kudus, hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Tandanya apa? Ia menjadi seorang yang mau solider dengan banyak orang. Berkaitan dengan solider atau solidaritas, Keuskupan Agung Jakarta mengajak kita selama bulan Desember untuk memiliki persepsi yang sama, bahwa kalau kita omong tentang solidaritas, itu sama dengan omong tentang cinta. Solidaritas itu soal cinta.
Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 5 katakan, cinta itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak egois. Dan itu terjadi dalam diri Yohanes. Ketika banyak orang bertanya tentang dia, apakah engkau Mesias? Dia bilang, aku bukan Mesias. Apakah engkau Nabi Elia? Bukan. Apakah engkau seorang nabi yang akan datang? Bukan. Dan orang-orang Farisi setelah mendengar jawaban dia, kemudian dia merangkum pertanyaan dari orang-orang Lewi itu dengan bertanya begini, mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Lalu Yohanes menjawab, aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Yaitu dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini Yohanes Pembaptis, seorang yang jujur, seorang yang rendah hati. Dia tahu persis bahwa dirinya itu hanyalah seorang perintis jalan bagi Tuhan. Yang tugasnya adalah mengantar orang kepada Dia yang tidak kamu kenal. Yakni Mesias yang sejati. Ini tugas Yohanes, mengantar banyak orang kepada Mesias yang dalam bahasa Indonesia disebut Kristus yang terurapi. Mengantar kepada Kristus supaya percaya kepada Kristus, mau menjadi murid-muridnya, dan syukur kalau sudah menjadi murid-muridnya, taat kepadanya. Seperti dikatakan oleh penulis surat kepada jemaat Ibrani yang ditulis di bab 5 ayat 9 berbunyi begini. Kristus menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita ini menjadi pengikut Kristus karena orang-orang telah mengantar kita kepadanya. Orang-orang yang sangat solider, yang mau membawa kita seperti Yohanes, membawa kepada Kristus. Dan karena kita sudah percaya kepada Kristus, menjadi murid-muridnya, mari kita membiarkan diri dipimpin oleh Kristus, pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Tuhan memberkati.